bergabung bersama kita semua. Ada Mas Adrian Perkasa dari Leiden langsung. Halo Mas Adrian. Halo, halo Mas Mbak semua. Halo Mas Dwi, saya tetangganya Mas Dwi saya. Oh iya, halo Mas. Oke, ada juga Mas Shefri Luis yang akan mengisi nanti di sesi kelima. Halo Mas Shefri. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ada Bang JJ Rizal juga. Halo Bang Rizal. Belum masuk sepertinya suaranya. Lalu ada Pak Dewa dari Lombok ini langsung. Halo. Halo. Baik, kita oke. Sebentar saya. Halo Bang Rizal. Oke, kita akan segera memasuki sesi kelima, sesi yang seru banget karena kita akan membicarakan tentang pandemi yang pernah melanda Indonesia. Nah, kita sudah bersama dengan teman-teman dari sejarawan. Ada Pak Dewa juga yang berlatar belakang lingkungan, mungkin bisa memberikan masukan-masukan tentang pandemi ini nantinya ya. Halo Mas Adrian. Oh iya, halo. Ya. Oke. Di sini sudah bergabung bersama kita juga Bang Rizal. Halo. Halo. Halo Bang Rizal. Oke. Mungkin segera saya berikan ke moderator, Mas Adrian Perkasa. Langsung dari Leiden, silakan. Oke, makasih Mbak Iren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dari Belanda. Selamat sore juga yang di Indonesia, baik dan dimanapun kita berada. Senang sekali kita bisa berkumpul di rumah masing-masing. Tapi bisa di ruang virtual ini kita membahas masalah yang buat saya sih saya sangat tertarik sekali, apalagi sekarang lagi belajar sejarah. Terus beberapa waktu yang lalu di beberapa grup medsos, terutama di WhatsApp itu tulisan-tulisan dari Bang Rizal, dari Bang Shefri Luis juga itu juga mewarnai media-media ini, dan kita beruntung sekali kawan-kawan, saudara-saudara kita semua kita bisa hadir di sini, dan juga menarik sekali karena di samping perspektif masa lalu kita juga kehadiran ini salah satu kawan lama saya, Mas Dewa ini kan dari masih di Lombok, Mas Dewa? Masih. Oke, nah ini luar biasa. Ini arek Surabaya tapi di Lombok ini kan. Iya, nyangkut nang gini, Mas. Nah, yang akan berbicara tentang wabah pandemi dan lingkungan. Mungkin buat kawan-kawan sambil mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan. Formatnya tadi saya disampaikan ke panitia kalau kita bincang-bincang ini ya. Betul ya Mbak Iren ya? Mbak Iren, halo. Iya, betul Mas. Ya, bincang-bincang ya. Jadi kita mungkin kalau nggak ada, kita nggak akan share slide atau apa-apa gitu kan, tapi kita saya akan membantu memancing beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kiranya bisa memantik diskusi kita lebih jauh lagi. Sambil biasanya kan kalau dongeng-dongeng sejarah masa lalu kayak gini ini kan enaknya itu sambil makan atau minum gitu kan. Mungkin Mas Dwi Cahyono agak jauh, virtual rawonnya itu bisa dibagikan juga itu. Monggo dinikmati kopi dan tehnya. Oke, mungkin saya ke Bang Rizal dulu ya pertama ya. Bang Rizal ini sedikit mungkin pasti udah banyak yang kenal, sejarawan betul lulusan UI ya Mas ya.
Nah, tapi yang dikenal sekali itu menerbitkan banyak buku sejarah. Saya banyak berhutang itu, terutama ilmu pengetahuan yang dibagikan Mas Rizal lewat buku-bukunya itu. Bang Rizal, saya tertarik mungkin bertanya dari tulisan Bang Rizal terakhir di Tempo itu terkait masalah yang sebenarnya yang dipantik tentang Kris Diponegoro itu. Tapi di situ ada tulisan Bang Rizal sedikit tentang saya di-share sama Pak Peter Carey gitu kan. Wah, ada tulisannya Bang Rizal juga nih gitu kan menanggapi. Tapi di situ tertarik ada masalah pagebluk gitu disinggung sedikit gitu kan. Ya. Pagebluk atau wabah gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan Mas, mungkin apa kira-kira wabah yang kita alami hari ini gitu kan ada kaitannya nggak sama pagebluk gitu karena pengembalian keris yang diduga atau yang mirip yang diduga milik Diponegoro tapi kemudian malah memancing kontroversi. Ada hubungannya nggak sih Mas kira-kira yang seperti itu gitu kan? Iya, beberapa ahli keris melihat ada hubungan itu ya, tapi saya melihatnya sesuatu yang berbeda gitu. Saya melihat ya sejarah itu memang berulang, tapi kan kalau katanya Mark Twain itu rimanya aja, dia tidak mirip total sepenuhnya, tapi pola-polanya itu kita bisa rasakan kesamaannya, kemiripannya begitu. Jadi waktu keris itu dikembalikan itu kan harusnya ingatan kita dibawa ke masa keris itu muncul dan terkait dengan tokoh besar namanya Diponegoro. Dan Diponegoro memimpin sebuah perang yang sangat besar yang merugikan dan membuat bangkrut pemerintah kolonial Belanda. Tapi yang jarang disebut adalah terkait dengan perang Jawa tersebut adalah unsur yang memantik, yang memicu perang Jawa itu meletus. Bahwa yang ada di dalam buku-buku pelajaran itu tidak memasukkan bagian di mana ada peristiwa yang orang Jawa tadi Mas Adrian sebut sebagai pagebluk begitu. Tapi sebenarnya itu wabah. Wabah dengan pagebluk itu berbeda banget ya. Wabah itu penyakit ya. Kalau pagebluk itu diartikan sebagai musibah karena disebabkan oleh hantu begitu. Nah, pagebluk itu adalah hantu yang keluar dari istana arwah Nyai Roro Kidul. Ini menariknya kenapa perempuan ya, kenapa Nyai Roro Kidul gitu. Yang jadi sasaran ini gitu ya. Yang jadi sasarannya gitu. Ya. Nah, ini jarang disebut padahal kalau kita baca buku Pak Peter Carey, dia menempatkan itu secara khusus di dalam salah satu bagian babnya sebagai pemantik dari perang Diponegoro. Bahwa tahun 1817 setelah Belanda kembali mendapatkan kekuasaan dari Inggris itu banyak sekali pemberontakan sosial yang dilakukan oleh para petani karena beban penyewaan tanah dan investasi yang membuat mereka istilah Diponegoro itu hanya menjadi sebatas kuli. Tapi puncak nanti yang akan terlihat sangat menambah berat penderitaan masyarakat yang sudah sangat menderita itu pada tahun 1821 bulan April itu muncul wabah. Penyakit ini ya. Ya, wabah penyakit. Kolera itu dibawa oleh orang-orang dari Pulau Pinang dan Melaka yang kemudian tiba di desa Terboyo Semarang, dan di bulan April itu di akhir bulan aja 1.250 orang meninggal dan kemudian dengan cepat menyebar. Nah, menariknya adalah ada kemiripan bahwa wabah itu terjadi di dekat-dekat bulan puasa dan hari Lebaran. Nah, orang Jawa itu percaya bahwa pada bulan puasa setan-setan, arwah-arwah yang jahat itu akan dirantai, akan dibelenggu oleh Tuhan begitu ya. Jadi mereka merasa lega bahwa
dalam konsep pagebluk itu bulan puasa itu akan mengakhiri, Lebaran itu yang suci itu akan mengakhiri, tapi ternyata sebaliknya. Justru saat bulan puasa dan Lebaran itulah puncak dari wabah kolera yang menelan sampai ratusan ribu orang, sekitar 7% dari populasi ya. Jawa ya, populasi di Jawa. Dan 1 tahun kemudian itu ada letusan Gunung Merapi. Jadi setelah Nyai Roro Kidul kemudian gunung yang mitis itu juga Muntap juga itu. ya menjadi Ya. menjadi penguat dari bahwa kita memasuki zaman yang disebut zaman Kalabendu. Nah kemarin kan juga Gunung Merapi meletus ketika Raja Belanda datang menyerahkan keris. Corona diumumkan 3 hari sebelum Raja Belandanya datang, tanggal 2 Raja Belandanya datang tanggal 5, kemudian Raja Belandanya pulang, Gunung Merapinya meletus. Jadi seperti ada paralelisme. Tapi seperti saya tulis di kolom itu bahwa pemerintah itu berada di ruang yang steril dari peristiwa-peristiwa ini. Satu-satunya orang yang dari sistem kekuasaan itu merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat ya hanya di Ponorogo. Jadi ada sikap abai, kesewenangan, menganggap remeh, begitu ya. Apa yang terjadi di tengah masyarakat bukan hanya gejolak sosial, berkembangnya kriminalitas yang namanya Wong Durjono, begitu ya. Kemudian wabah penyakit, letusan Merapi, dan orang mulai bicara tentang Ratu Adil yang akan membuat situasi yang buruk ini menjadi lebih baik. Jadi saya ingin menggambarkan ada 2 hal begitu. Satu hal wabah, ya, dan ada gejolak sosial yang nanti akan bergabung semuanya itu menjadi urusan politik begitu ya, karena politiknya itu jalan di tempat dan tidak peduli terhadap apa yang terjadi, karena buat mereka kekuasaan itu nggak bisa dibeli dengan kemanusiaan, kekuasaan itu hanya bisa dibeli dengan uang. Jadi intinya di tengah wabah gejolak sosial itu yang dipikirin tidak ada yang lain, bukan wabahnya, bukan gejolak sosialnya, tapi bagaimana terus istilahnya saya kutip di situ babat bedah ya dari masa adiknya di Ponorogo ya Kasesa rebut picis. Jadi pokoknya tergesa mengejar pemasukan gitu. Semuanya di luar hal itu. Jadi ini sebenarnya di buku pelajaran kita jadi penting hal seperti ini, sayangnya kan tidak dimasukkan bagian dari cerita lain tentang apa yang terjadi di sekitar perang di Ponorogo, perang Jawa. Iya, betul Mas. Ini kalau boleh merespon masalah pelajaran sejarah dari SD sampai SMA, sebenarnya perang atau peristiwa-peristiwa sejarah kita sangat sangat hubungannya cuma sama perang, sama peristiwa-peristiwa politik begitu ya. Tapi sebenarnya yang paling mudah dihafal gitu kalau buat pelajar gitu memang perang Jawa atau perang di Ponorogo itu, karena kalau bercandaannya kan selalu begini itu karena kan itu terjadinya habis maghrib gitu kan dan cuma 5 menit gitu kan 18.25 sampai 18.30 itu aja yang dihafal gitu kan, tapi konteks-konteks seperti inilah gitu ya yang lepas gitu ya, begitu ya jadi ya Mas ya. Ya itu sayangnya maksud saya justru bagian-bagian terpenting yang sebenarnya sudah ada reformasi di dalam buku-buku pelajaran kita terkait dengan juga masalah-masalah yang kita hadapi hari ini dan ke masa depan. Tantangan yang terbesarnya juga selain wabah itu juga krisis pangan, dan saya juga tulis di tulisan itu tentang selain wabah yang juga bermasalah menimbulkan gejolak yang besar adalah diiringi dengan krisis pangan, musim panas yang panjang gitu. Jadi ini harusnya menjadi bagian bagaimana kita menghadapi masa depan, dan anak-anak generasi baru itu harus mendapatkan gambaran yang
yang cukup di dalam buku-buku pelajaran mereka. Jadi ada perspektif dan cara berpikir yang baru yang diintroduksi ke dalam buku pelajaran begitu. Oke, jadi juga termasuk di sini ada aspek lingkungan pun masalah krisis pangan juga terkait ya. Oke, Bang Rizal, jadi ini sementara kita tahan dulu nih. Sayang kalau semuanya langsung diutarakan gitu kan. Nanti nggak ada yang ditunggu. Kita beranjak ke 100 tahun kemudian nih. Gitu. Ternyata ketika masa-masa Hindia Belanda baru terkonsolidasi, muncul tadi yang disampaikan Bang Rizal sudah ada diserbu wabah dari Pulau Pinang. Kemudian 100 tahun kemudian ketika kalau beberapa sejarawan menyebutnya masa puncaknya kolonial gitu kan, tahun 1900 awal gitu kan sampai 1942 kalau Belanda, ternyata juga muncul lagi pandeminya. Ini kita sudah bersama salah seorang penulis ini kan, ternyata juga ada, itu juga sudah ditulis tuh. Judulnya juga menarik. Judulnya Yang Terlupakan kan, Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda. Betul ya Mas Sefri lebih sih? Iya, betul Mas. Iya. Yang terlupakan judulnya. Nah, itu kenapa kok terlupakan juga? Apa sama ceritanya kayak di Ponorogo? Padahal kan itu kalau dari memori harusnya masih 100 tahun yang lalu kan, Mas. Bisa diceritakan sedikit, Mas, tentang itu? Oke. Kenapa terlupakan ya? Dari penelitian kami, kebetulan saya kan bersama-sama, ramai-ramai ada dengan tim dari kampus dan dari UNICEF juga dan Komnas FBPI, menyimpulkan kenapa pandemi ini terlupakan adalah karena tidak ada tokoh besar yang meninggal akibat dari pandemi influenza atau flu Spanyol ini. Jadi korbannya lebih banyak ke masyarakat. Satu. Terus yang kedua adalah ketika pandemi ini terjadi, sedang Perang Dunia Pertama, orang-orang lebih fokus ke Perang Dunia Pertama. Koran-koran di Hindia Belanda lebih banyak menceritakan tentang Perang Dunia. Jadi ya karena Perang Dunia terasa lebih seru mungkin, quote and quote, akhirnya hal tersebutlah yang tercatat di dalam sejarah. Padahal jumlah korban sendiri, kalau dari temuan kami, lebih kurang itu 1,5 juta orang meninggal dunia di Hindia Belanda. Terus kemudian saya baca penelitian terbaru dari Profesor Sina Chandra dari Michigan State University. Dia menggunakan hitungan matematika, sangat matematis. Jumlah korban di Hindia Belanda saja itu 4,37 juta orang. Bisa dibayangkan dengan jumlah penduduk yang kira-kira saat itu 60 juta orang, berarti ada berapa persennya ya? Hampir 10%, hampir ya. 10%. Hampir. Dan juga ya pemerintah juga kolonial juga begitu saling lempar tanggung jawab sih Mas. Lempar ada tanggung keributan, jawab. Jadi ada keributan tersendiri soalnya. Ya kalau misalnya kita ada satu hal yang lucu, jadi lucu ironis ya menurut saya Mas ya. Jadi ketika Dokter De Vogel namanya, dia direktur dari DGD, Dinas Kesehatan Masyarakat, mungkin sekarang Kemenkes. Dia bilang, dia meminta kepada pemerintah kolonial untuk mengisolasi Hindia Belanda, tapi ditentang oleh KPM atau PELNI-nya masa itu. Jadi isolasi ini macam lockdown sekarang? Iya, tapi ini isolasi se-Hindia Belanda ya. Wow. Jadi nggak ada kapal-kapal masuk ke Hindia Belanda. Soal saat itu belum ada pesawat ya. Minta isolasi agar meminimalisasi penyebaran penyakit karena ini penyakit yang baru. Terus tapi dilarang tentang oleh KPM karena dianggap mengganggu bisnis mereka. Karena pengiriman barang, pengiriman orang, perpindahan orang segala macam, itu kan bisnis usaha paling penting dari KPM ya. Terus juga ternyata itu dia minta kalau salah bulan Juli dan ternyata 1918 ya. Per tahun 1919 itu sendiri penyebaran penyakit itu udah sampai dari Sumatera sampai ke Papua, Fak-Fak tepatnya. Bisa dibayangkan, semua jalur KPM yang disinggahi KPM udah ada korban dari pandemi influenza. Dan kita juga bisa ingat dengan jumlah orang yang tadi 4,37
7 juta orang itu, saat itu sensus belum baik ya Mas. Betul. Sensus kita masih berantakan, Hindia Belanda sangat berantakan, masih banyak yang perkiraan. Mungkin korbannya bisa kurang, mungkin juga bisa sangat lebih. Soalnya jumlah korban di seluruh dunia pun para peneliti nyebutnya cuma 50 sampai 100 juta orang. Kalau Hindia Belanda aja 4,37 misalnya resminya, mungkin bisa di atas 100 juta orang dari seluruh dunia. Seperti itu. Nah, itu saking banyaknya jumlah korban, tapi catatannya sangat sedikit dan orang hampir nggak tahu. Akhirnya terlupakan itu namanya kan. Terlupakan. Ya. Tapi kembali ke kebijakan tadi, menyambung juga apa yang disampaikan Bang Rizal dari Bang Syufri sendiri dalam penelitiannya melihat bahwa kebijakan Belanda ini kan juga ada permintaan untuk menutup gitu kan. Tapi juga ada tekanan terutama dari pihak bisnis gitu kan, komersial gitu kan untuk terus membuka. Akhirnya gimana nih gini? Apakah tetap dibiarkan atau gimana jadinya? Dibuka. Nggak ditutup sama sekali, tetap dibuka. Udah gitu juga ada si The Vocal juga bilang orang tuh nggak boleh berkumpul, nggak boleh lebih dari 5 orang. Masker disebarkan juga, terus juga pokoknya yang kayak kegiatan-kegiatan yang minimum dari perkumpul orang dari 5 orang tersebut harus disegera dilaksanakan. Tapi malah ditentang oleh salah satu direktur bagian hukum di Hindia Belanda. Saya lupa namanya, Rutgeier atau Rutgeier namanya. Dia bilang, kalau itu dilakukan, akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya akhirnya kebijakan tersebut nggak dilaksanakan. Kan padahal kita tahu, ini flu loh, wabah flu. Orang lewat, ada orang bersin, yang lewat bisa tertular. Sebegitu parahnya. Dan ini lucunya adalah, saya bilang lucu, sorry ya, agak mengerikan soalnya. Ironisnya adalah beberapa tahun sebelumnya, tahun 1911, telah terjadi wabah juga di Hindia Belanda, terutama di Malang. Kebetulan itu skripsi saya tentang pemberantasan penyakit pes di Malang. Itu juga ada pertentangan juga. Itu lockdown pertama di Hindia Belanda ya, bukan lockdown. Menurut saya isolasi. Saya nggak mau bilang lockdown. Itu yang Dokter Cipto ikut ke sana itu ya waktu itu ya? Iya, Dokter Cipto ke sana. Itu isolasi pertama di Hindia Belanda. Tahun 1911 sampai 1912 Malang ditutup, tapi tahun 1912 itu akhirnya dibuka karena diminta oleh perkebunan. Karena urusan bisnis, tadinya jumlah korban tahun 1911 itu 2.000 orang, tahun 1912 itu 2.000-an orang juga berdasarkan catatan pemerintah ya. Tahun 1913 loncat ke 11.000 orang karena dibuka isolasi tersebut. Bisa dibayangkan kan bagaimana kalau ketika ada terjadi wabah atau pandemi itu harus dikunci sebenarnya suatu wilayah. Tapi ketika dibuka, jumlah korban sangat banyak. Dan itu efek sampingnya adalah wabah pes itu terus berjalan dari Jawa Timur, dari Malang, akhirnya menyebar semakin ke timur, ke Surabaya dan arah Banyuwangi, terus semakin ke barat, Jawa Tengah, Semarang, dan lain-lain. Kemudian akhirnya mewabah lagi di Priangan, sampai ke Banten. Banten juga ya. Oke, nah, kalau di situ kita lihat ada kontribusi Dokter Cipto di masa PES itu. Kalau di masa yang 1919 itu gimana itu kontribusi dokter-dokter Bumi Putra waktu itu? Kalau untuk yang masa tahun 1919 itu ketika pandemi influenza, saya jujur aja nggak dapat catatan tentang Dokter Cipto. Tapi dokter-dokter lokal itu juga ada banyak juga kok yang berusaha untuk membantu. Mereka membuat tulisan di beberapa jurnal di Hindia Belanda, kayak MBGD, Mededelingen Burgerlijke Geneeskundige Dienst, terus ada di GTNI juga, Geneeskundige Tijdschrift voor Nederlands Indië, sama ada di beberapa koran. Banyak yang nggak tahu sebenarnya ini penyakit apa, ya karena memang penyakit baru, wabah baru. Bahkan ada kemarin saya ngeliat dari mungkin salah satu peserta sini dari Bapak Bambang Eridawan, beliau mendapatkan berita tentang bagaimana ada dokter Bumi Putra yang meninggal dunia karena pandemi influenza. Terus juga ada dokter Belanda, GGJ Rademacher, yang mengambil untung ketika pandemi. Jadi misalnya biaya pengobatan 1 gulden, dia minta 5-10 gulden. Hal-hal tersebut ada kok, Mas.
Ini Rademacher yang di Surabaya, yang di Jawa Timur itu ya? Kayaknya sih dia GGJ Rademacher namanya. Karena saya cari Rademacher banyak banget sih, Dokter LA segala macam. Tapi tetap ada maksudnya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan mengambil keuntungan gitu ya Mas ya? Banyak banget Mas. Ya. Nah ini kemudian kita tahu secara politis tahun-tahun segitu kan ada nggak gejolak politis yang ditimbulkan kemudian? Gejolak politis itu yang paling gampang adalah gini Mas. Efek samping dari pandemi ini sama seperti kayak Bang JJ Rizal sebutkan tadi, kan akhirnya menimbulkan eskalasi politik ya. Akhirnya seorang Diponegoro ketika zaman 1800-an. Nah, efek sampingnya kalau tahun 1900-an adalah dokter-dokter sebenarnya. Mereka mulai menulis. Contoh Dokter Cipto. Dokter Cipto mulai menulis di media-media, terus dokter-dokter lain. Hampir semua pejuang pergerakan saat itu adalah dokter. Kenapa mereka mulai menulis? Karena mereka lah yang mengalami menghadapi langsung bagaimana masyarakat menderita. Mereka menghadapi langsung diskriminasi dari gaji mereka aja bermasalah dibandingkan dengan gaji Belanda satu. Terus juga kayak ketika wabah pes mereka nggak dikasih APD untuk memberantas penyakit pes, mereka nggak dikasih APD. Kondisinya mirip kayak sekarang. Itu protes juga. Itu yang Bumi Putra tuh ya kan? Bumi Putra. Iya. Dan dokter-dokter Belanda nggak mau turun karena mereka takut. Persis kayak PES itu ya waktu itu. Iya, inget Black Death mereka. Iya. Nah, terus juga para pejabat saat itu ribut, caper. Jadi saling, saya ini paling jago, saya yang paling berhasil meredakan di wilayah masing-masing, kebijakan masing-masing itu ada juga. Terus pemerintah sangat lambat penanggulangannya. Sebenarnya dua wabah ini, PES dan influenza itu udah ada peringatan sebenarnya. Ada peringatan sebelumnya. Kalau kayak PES tuh udah ada peringatan dari tahun 1905 itu udah ada 2 korban di Delhi meninggal dunia. Terus juga ada dokter, profesor dari Utrecht ngomong, ini bisa kejadian loh wabah PES di Hindia Belanda. Tapi pemerintah kolonial bilang nggak mungkin. Tikusnya aja beda dengan tikus yang ada di dataran Asia. Dataran Asia. Karena lagi ada wabah pes di Cina, di Myanmar, di Hejaz. Terus ketika wabah influenza, pandemi influenza, kantor perwakilan kayak sekarang kedubes yang di Hong Kong, kedubes Hindia Belanda yang di Hong Kong dan di Singapura udah ngomong, kirim telegram, hati-hati ada banyak orang meninggal di Hong Kong, di Singapura, di China karena penyakit flu. Hal tersebut bisa saja menyebar ke Hindia Belanda. Pemerintah kolonial bilang nggak mungkin masuk sini karena kita ya baik segala macam. Kemudian ketika pertengahan tahun 1918 menyebar, baru mereka panik. Iya. Jadi apa yang terjadi hari ini ternyata sudah. Iya, begitulah. Tapi ini sebelum kita beranjak ke Mas Dewa, satu lagi Mas, kita juga waktu itu sudah punya Volksrat ya. Volksrat. Itu macam parlemen ya, walaupun ada yang bilang itu juga komedi omong gitu kan. Tapi gimana, dokter-dokter di Volksrat sendiri kan juga, atau bekas pelajar Stovia yang di Volksrat kan banyak itu ya. Ada nggak gitu kan tuntutan atau apa gitu yang disuarakan ke Gubernur Jenderal? Kebetulan saat itu yang lebih sering bertemu dengan Gubernur Jenderal malah Dr. De Vogel, Mas. Oke. Saya yang De Vogel yang kepala BGD itu, dia ada korespondensi langsung dengan Gubernur Jenderal. Terus juga yang lebih sering bersuara itu malah satu lagi pemimpin redaksi dari beberapa surat kabar. Bahkan ada yang sampai bertemu berbincang langsung dengan Gubernur Jenderal juga saat itu. Surat kabarnya bahkan surat kabar lokal ya Mas ya. Okay. Bisa berbincang langsung. Kalau yang dari Volksrat sendiri, saya nggak yakin, kalau nggak salah sih, Tamrin itu, MH Husni Tamrin itu sempat membahas tentang wabah itu, tapi setelah tahun 20-an atau 30-an.
Itu tentang Oke. pes atau apa saya agak lupa. Kalau tahun 18 itu saya jujur aja karena penelitian saya sangat fokus lebih ke bagaimana penanggulangan penyebaran segala macam, saya nggak baca tentang apa postrat. Oke. Tapi ya kayak keributan-keributan antar itu saya malah lebih banyak baca di koran bagaimana ya saling bantah antar apa antar Pokok ini tadi ya, yang kesehatan tadi. ya Pohel ribut dengan pemret-pemret tersebut seperti itu. Oke, Mas, kita Bang Tefri kita bisa tahan sejenak gitu sambil Siap. ini ternyata bisa disimak buat semua yang hadir di sini, bisa masuk kalau ada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu bisa langsung nulis ya di kolom chatnya gitu kan. Itu sudah ada pertanyaan rupanya masuk untuk Bang Tefri. Sambil saya ke Mas Dewa dulu gitu kan. Mungkin Bang Tefri atau Bang Rizal ini ada pertanyaannya mungkin nanti bisa disimak dulu, saya sambil ke Mas Dewa ini. Mas Dewa, Halo. dari sisi lingkungan nih, tadi Bang Rizal sendiri atau Cak ya, Surabaya. Cak Dewa ini kan tadi Bang Rizal sudah sampaikan masalah krisis pangan 200 tahun yang lalu, yang juga ada sebagai salah satu apa ya masalah yang hadir pada saat pandemik. Ada nggak kira-kira kalau tadi juga Mas Dwi Cahyono dengan indahnya juga sudah menyampaikan lewat apa instrumentalianya dengan tampilannya tadi bahwa bumi perlu istirahat. Kalau dari sisi lingkungan ini seperti apa di Anda melihatnya? Oh iya, makasih. Jadi dengan adanya ini ya beberapa wabah ya, kalau kita lihat level tingkatannya, pertama ini endemi dulu, kemudian ini wabah, kemudian epidemi dan pandemi. Nah, ketika sampai di puncak pandemi, kalau dari perspektif lingkungan ini, Mas, saya teringat dengan istilahnya Bapak Otto Sumarwoto, ini ahli lingkungan. Beliau berkata bahwa bumi suatu saat akan melakukan self-purification. Entah itu di ekosistem manapun. Jadi mulai dari laut, hutan, perkotaan, dan lain-lain itu akan terjadi itu self-purification. Ekosistem punya mekanismenya sendiri. Nah, terkait dengan ini memang kita punya imun yang standar ketika dipapar oleh satu wabah, imun kita diuji, bukan iman ya. Imun dan iman kita diuji. Nah, virus atau bakteri akan berevolusi, tapi begitu juga dengan imun, begitu juga dengan iman. Nah, ini sangat berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Tefri dan Bang Rizal. Luar biasa informasi dan pengetahuannya. Terima kasih Bang Tefri dan Bang Rizal. Nah, kembali ke self-purification, tantangan utama ketika pandemi ini sebelum ke tantangan ada hal positifnya sebenarnya. Hal positifnya adalah ya artinya ada lesson learn, ada hikmah pembelajaran di balik ini semua. Penyu yang 30 tahun lalu tidak bertelur di pantai Brazil ini kembali karena tidak ada aktivitas di pantai. Kemudian seperempat polusi di Cina itu hilang. Polusi udara ya. Ini dampak-dampak positifnya. Cuman memang dibarengi dengan impact sosial ekonomi. Sesuai dengan yang dibilang oleh Bang Rizal. Impact sosialnya adalah memang krisis pangan. Ini kaitannya dengan krisis ekonomi juga. Ketika orang tidak bisa menghasilkan rupiah, kemudian bagaimana dengan pangannya? Ketika orang ketika orang dibatasi untuk beraktivitas, bagaimana mereka bisa makan dan lain-lain. Jadi banyak sekali faktor yang perlu dilakukan. Ini multi-layer. Masalahnya pandemi ini multi-layer. Dari bawah, kemudian dari atas, dari tengah. Yang bawah, masyarakat bawah susah dapat makan. Padahal masyarakat di tengah, di perkotaan itu suplai makannya dari masyarakat bawah. Apalagi yang di atas, Bulog dari mana ininya, suplai pangannya? Dari bawah juga. Mungkin solusi terbaik
nggak tahu ini terbaik atau bukan ya. Tapi kalaupun impor nggak bisa karena sama-sama karena Ada pandemi. semuanya kan? Iya, karena pandemi. Jadi belum diketahui mana solusi yang paling tepat karena multi layer. Kalau masalahnya cuma di satu layer, mungkin kita bisa cari solusi sama-sama. Cuman karena ini multi layer ya, jadi impact-nya juga multi aspek. Pertanian kena, ekonomi kena, sosial kena, pendidikan kena, kesehatan apalagi, lingkungan apalagi. Jadi ini yang dilihat kalau memang perspektif lingkungan tidak hanya di situ. Karena sustainable development konteksnya lingkungan itu 3. Lingkungan berkelanjutan, kemudian ekonomi dan sosial. 3 ini harus balance. Kalau satunya nggak balance, kalau satunya kurang atau satunya hilang, itu sudah tidak terjadi sustainable development. Ya, sementara begitu dulu. Nah ini tapi saya tertarik ini Mas. Ini mungkin ini juga Cak Dewa ini juga ini milenial yang luar biasa ini karena milenial tapi juga sudah jadi dekan ini ya di Fakultas Teknik di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram ini kan. Ada hubungan antara imun dan iman gitu ya. Karena menguji imun juga menguji iman. Tapi kalau dari aspek pandemi tadi yang disampaikan di 200 tahun sebelumnya gitu kan. Kemudian 100 tahun sebelumnya ya. Dan hari ini terjadi lagi gitu. Kira-kira ya itu tadi ada hikmah apa? Iman juga bertambah atau gimana itu? Jadi atau gimana ini? Ya seharusnya begitu ya. Ini seharusnya. Seharusnya. Belum tentu bertambah juga. Cuman seharusnya bertambah lah dengan adanya kondisi begini. Wong kita nggak ada duit aja pasti berdoa, ya Allah berikanlah rezeki gitu kan. Apalagi dengan yang kondisi seperti ini, doanya lebih mantap lagi. Nah, kalau untuk masalah imun sendiri itu Mas, dari sisi lingkungan gitu kan, apakah Cak Dewa sendiri melihat hari ini kita tadi kan memang banyak layer nih tadi sampaikan. Ya. Layer terutama layer dari stakeholder atau pemangku kepentingan di bidang lingkungan, apakah sudah juga berupaya untuk itu? Kalau dari Cak Dewa lihat ini tadi. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat daya dukung lingkungan, ketika kita bicara soal konteks pembangunan, ini harus dilihat dari konteks daya dukung lingkungannya. Kalau saya tidak salah dulu yang saya baca di sejarah sedikit saja, saya bukan ahli di sejarah sih, cuman saya sempat baca bahwa memang salah satu perencanaan terbaik di dunia itu ada di Belanda. Dan Belanda mengimplementasikan itu beberapa perencanaan dan pembangunannya di Indonesia. Hindia Belanda dulu waktu itu. Nah, sebenarnya dalam konteks perencanaan sudah sangat baik karena Belanda waktu itu mengedepankan aspek ini daya dukung lingkungan. Jadi mau membangun sesuatu dihitung dulu daya dukung lingkungannya, airnya, kemudian cakupan tanahnya, dampak yang ditimbulkan itu sudah dihitung dan itu ada referensinya. Nah sekarang versusnya bertambah daya dukung lingkungan dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan juga sedikit bergeser dengan keinginan. Ini beda nih, saya butuh makan dengan saya ingin makan. Saya butuh baju dengan saya ingin baju itu udah berbeda. Ya, nah, betul. Ini yang membuat di Indonesia, terutama di kota-kota besar, daya dukung lingkungannya sudah hilang sama sekali. Sebenarnya daya tampung dan daya dukung lingkungannya sudah nggak bisa. Contoh, ini ya, Jakarta. Ya. Jakarta itu setiap tahun tanahnya turun 1 cm karena air tanahnya disedot. Semarang itu juga land subsidence turun dari daerah kota besar. Surabaya berapa tahun yang lalu tanahnya ambles. Jadi kota-kota besar dan kota-kota pelabuhan besar ini daya dukung lingkungan sudah hampir hilang sebenarnya. Nah, daya dukung lingkungan inilah sebenarnya kalau misalkan lingkungan ini terjaga seimbang dengan pembangunan, ini akan memberikan kualitas lingkungan yang juga berimpact ke kualitas hidup. Kualitas hidup ini yang akan berimpact kepada keberlangsungan hidup. Keberlangsungan hidup ini faktor utamanya adalah tingkat kesehatan dan imunitas. Makanya kalau misalkan kita sehat, kita bisa melakukan apapun. Dengan lingkungan yang sehat, kita bisa dapat badan yang sehat. Jadi nyambung semua ya. Nyambung.
I see. Oke, Mas. Jadi ini tadi Cak Dewa sudah memaparkan ada layer-layer gitu tadi. Ada bagaimana itu semua nyambung sebenarnya. Dan harusnya kita belajar gitu. Maka ini saya kembali ke semua pembicara di sini, kita semua narasumber di sini, kita sudah di kolom chat mungkin bisa sambil kita simak bersama-sama, ada respon menarik ternyata. Yang pertama dari Zia Diana Mutia gitu kan, menarik pembahasan sejarah pandemi COVID ini karena banyak yang belum diketahui sejarahnya. Kebetulan saya sedang riset Dark Heritage sebagai bagian dari heritage. Dark Heritage, menarik. Dark Heritage sebagai heritage yang terkait dengan kematian, bencana sosial, dan alam. Masih sedikit yang membahas masalah epidemik. Saya mohon info referensi bacaan dari Pak Syafri, terutama kasus influenza Samudra Hindia dulu. Bagaimana pandangan pemateri semuanya melihat pelestarian Dark Heritage pesantren kelam agar dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia. Nah, monggo silakan, ada Bung Syafri atau Bu Rizal duluan ini. Ya, Bang Rizal. Ya, monggo Bang Rizal. Bang Rizal dulu. ya sebenarnya kita agak ketinggalan ya terkait sejarah wabah ini. Contoh paling sederhana sebenarnya kalau kita menengok buku sejarah nasional kita, yang masa Nugroho maupun masa pasca Nugroho itu wabah itu bukan komponen, bahkan dianggap non faktor begitu. Itulah sebabnya kenapa saya kemudian menulis gitu ya, kenapa wabah itu dianggap non faktor di dalam perang Diponegoro. Tadi Syafri sudah menyebut bahwa karena tidak ada orang besar yang meninggal, maka peristiwa itu dianggap peristiwa kecil. Karena kita tahu sejarah adalah cerita orang-orang besar. Karena sejarah adalah cerita orang-orang besar, maka kematian ratusan ribu bahkan, ya, misalnya Syafri tadi menyebut angka kalkulasi secara matematika modern itu 4,5 juta orang di Hindia Belanda. Atau riset yang banyak berkembang tentang flu Spanyol tahun 1918 itu 1,5 juta. Bahkan koran Raca bilang 2 juta orang, tapi kan itu hanya angka, itu hanya nomor. Karena tidak ada orang besar. Ya hari ini juga kan kita mengalami bahwa angka kematian itu tidak signifikan gitu. Ya. Artinya karena orang besarnya itu ya itu menggelegar ketika seorang menteri misalnya kena tapi dia sembuh begitu ya. Ya, kematian bahkan setingkat dokter, perawat begitu itu tidak menggetarkan begitu. Nah, jadi menurut saya ini komponen yang seperti saya katakan tadi harus memaksa kita mengubah orientasi dan paradigma kita berpikir tentang bagaimana menarasikan sejarah ke masa depan, terutama ke anak-anak didik, anak-anak sekolah. Misalnya dalam periode panjang kan negeri kita negeri bencana, bukan hanya bencana wabah. Kita bisa menderetkan, misalnya ada, kalau kita baca satu-satunya buku menurut saya yang membahas itu juga karena hasil seminar yang diedit oleh Pak Norman G. Owen kan, terbit lama sekali itu apa? Death and Disease in Indonesia. Ya, buku ini nih. sudah. Oh iya, benar. Itu kan buku purba menurut saya sudah perlu di-update. Buku lama sekali, tapi menurut saya tetap masih yang terbaik. Ya? Orang menulis apapun tentang wabah, orang akan nengok ke buku ini. Inilah sumber buku yang utama. Tapi kita bisa lihat dalam pembahasan Baumgart misalnya betapa rumitnya dia menyusun data bencana wabah itu karena memang dianggap bukan sesuatu yang penting, sesuatu yang dianggap non-faktor akhirnya begitu. Nah, jadi itu kan tercermin dalam cerita Syafri misalnya. Syafri cerita bagaimana kekuasaan itu justru imun terhadap wabah ini. Yang imun itu kekuasaannya, ya kan? Imun terhadap malapetaka ini, imun terhadap kesusahan yang diderita karena wabah. Dan itu bukan hanya pemerintah Hindia Belanda di
awal abad 20, tapi juga pemerintah Hindia Belanda 100 tahun sebelumnya di masa Diponegoro. Juga di masa sebelum-sebelumnya menurut saya ketika ada malapetaka di Batavia juga begitu. Jadi menurut saya ke depan harus ada reorientasi tentang historiografi kita, terutama yang tersambung dengan kurikulum ya, pendidikan, wabah, bahaya pangan, kerentanan pangan begitu ya. Terus harus masuk menjadi bagian dari narasi sejarah di sekolah-sekolah, termasuk bencana alam. Ini harus, menurut saya harus ada perubahan paradigma yang serius ya. Menurut saya tuh kalau memang kita ingin, kata orang kan kita belajar dari sejarah, semoga mudah-mudahan bukan tidak belajar sama sekali dari sejarah, tapi untuk belajar bagaimana caranya kita menjadi lebih baik di hari yang akan datang. Oke. Bang Syafri, silakan. Terima kasih, Bang Rizal. Oke, terima kasih Bang Rizal juga. Itu Mas, kenapa tadi disebutkan dark heritage dan sumber-sumber ya? Kalau untuk sumber-sumber sih mungkin bisa baca jurnal-jurnal yang namanya MBGD, Burgerlijken Geneeskundigendienst, juga ada jurnal namanya MDVG, Mededelingen, der Volksgesondheidsdienst. Cuman kalau misalnya untuk jurnal sejarah kesehatan sendiri, ya tadi seperti yang Bang Rizal bilang, ada bukunya Pak Norman J. Owen, juga sekarang sih banyak, kebetulan ya alhamdulillah banget saya malah udah mulai banyak skripsi teman-teman dari berbagai kampus ya, mahasiswa S1 itu yang nulis tentang sejarah wabah atau sejarah pandemi. Saya lihat ada beberapa tulisan tentang sejarah pes juga, tapi di Semarang, ada yang di Batavia, atau mungkin bisa baca tulisan juga tentang bagaimana wabah sifilis di Priangan, tulisannya Bang Gani Ahmad Jailani yang dia nulis di Sorbonne. Terus juga sebenarnya tentang ada nggak keterkaitan misalnya pandemi dengan heritage itu. Ini kemarin obrolan saya dengan Pak Hari, kalau salah namanya, salah satu peserta di sini juga. Beliau itu ternyata mengetahui kalau kita kayak Candi Tikus, itu ternyata ditemukan ketika wabah pes di Malang. Karena ternyata di sana itu candi tersebut ketika orang-orang mencari tikus untuk ditangkap, untuk dibunuh, larinya ke wilayah Candi Tikus, mereka membongkar tanah yang menutupi candi tersebut, dan ketahuan di sana banyak tikus. Padahal itu petirtaan ya, tempat suci hitungannya untuk pada masa lalu, tempat sumber air, tapi malah jadi sarang tikus ketika setelah berapa ratus tahun, dan namanya jadi Candi Tikus. Nah, itu kan dark heritage ya, kalau menurut saya, perspektif yang sangat berbeda. Karena harusnya itu sebagai tempat yang bagus, malah jadi nama yang jelek karena bagaimana proses penemuannya, karena wabah. Jadi mungkin kita juga bisa cari bagaimana mungkinkah satu wilayah itu habis, atau mungkin masyarakat itu pindah dari satu wilayah ke wilayah lain karena ada wabah. Jadi ditinggalkan begitu saja, seperti candi-candinya segala macam, itu mungkin juga bisa jadi satu petunjuk juga kalau misalnya kita bisa melihat ke depannya nanti, kalau misalnya ada penelitian-penelitian baru seperti itu, Mas. Ya, itu pembelajaran juga berarti luar biasa sekali gitu kan, ada perspektif menarik sebenarnya. Ya, Pak Hari Untoro sendiri kalau nggak salah arkeolog gitu ya, jadi pas memang betul. Kebetulan saya sendiri juga meneliti tentang daerah-daerah Majapahit itu sejak sarjana. Jadi memang ditemukannya memang kalau nggak salah sekitar tahun 14 ya, persis itu. Ya, itu pas lagi wabah. Sarang tikus itu ya. Iya ya. Iya.
Untung adipatinya luar biasa, penguasanya waktu itu peka gitu ya sama rakyatnya gitu. Kalau enggak Iya. sudah dihabisi aja itu. Oke, kembali ke Cak Dewa ini. Cak Dewa bisa kasih respon tentang Dark Heritage dan pelestariannya ini. Iya, saya ketika ketika muncul tema diskusi tentang hari ini, saya coba belajar. Beberapa buku saya baca, beberapa referensi di internet, saya coba googling di Yahoo itu saya coba malahan. Nah, cuman yang saya lihat, yang saya temukan itu ternyata rata-rata di Jawa ya. Ya. Padahal kalau kita bicara wabah, ini luar biasa. Mulai dari yang disampaikan kayak misalkan flu Spanyol atau influenza gitu, pes, kolera dan lain-lain. Kita belum bicara wabah flu burung, flu babi dan lain-lain juga. Nah, ini di daerah lain itu ada, tapi memang tidak tertulis dengan baik. Akhirnya saya coba menggali informasi dari teman-teman yang di kepulauan, karena saya basis dan konsentrasinya memang di wilayah kepulauan, pulau-pulau kecil. Jadi seperti di Bali, ini Bali punya sekitar 27 lontar yang isinya itu tentang wabah. 27. Jadi itu kurang lebih ya. Karena masih baru banyak. lontar Karena itu ada baru lontar. Karena itu ada tulisan Saya dan pengen lain-lain. baca, Mas. Aku pengen baca. Jadi itu di salah satu lontarnya itu ada isinya yang menyebutkan 202 tumbuhan yang bisa mengobati wabah. Jadi sudah sampai ke situ sebenarnya. Nah, memang tidak tertulis dengan ini ya, bukan tidak tertulis tapi tidak dipublikasi. Nah, kalau bedanya dengan yang tadi, dengan buku-buku di Batavia, kemudian J. Owen, itu kan dipublikasi dan dibaca secara masif. Kalau lontar memang kan harus ada syarat dan ritual tersendiri. Di Lombok juga sama. Jadi di Lombok juga sudah punya istilah sendiri tentang isolasi. Gitu ya. Isolasi apa Mas istilahnya? Isolasi. Jadi kalau wabahnya namanya rendo kalau di Lombok itu. Bahasa adat Bayan. Jadi sama mereka juga melakukan isolasi, lockdown istilahnya ya, melakukan isolasi. Ada kemudian ritual khusus yang dilakukan. Obat-obatan lokal yang digunakan juga sudah ada di dalam lontar-lontar mereka. Di Sumbawa juga sama, waktu masih kerajaan Raja ke-17 di kerajaan Sumbawa tahun 1815 kalau saya nggak salah, ketika Tambora meletus, itu wabah kolera langsung datang di Sumbawa. Termasuk kolera juga ada gitu kan? Iya, termasuk kolera. Sayangnya kan itu di buku sejarah tentang kesehatan Indonesia kita punya ada di perpustakaan kan. Saya lupa judul bukunya tapi tentang sejarah wabah juga di Indonesia. Cuma tidak masuk nih yang di Sumbawa. Sumbawa nyebutnya dengan brong. Brong ini wabah, penyakit yang menyebar begitu cepat dan mematikan. Mereka mengisolasi penderita itu di satu dusun, satu kampung yang sampai sekarang masih ada dan sudah beregenerasi masyarakatnya. Oke. Itu baru bisa sembuh di kampung itu sekitar tahun 1960 ketika dokter dari Jerman datang. Inisialnya POZH, saya nggak tahu kenapa dikasih inisial, tapi inilah dokter Jerman. Dokter Jerman, dia bawa vaksin waktu itu. Oke. Jadi itu sebenarnya cerita-cerita di kepulauan ini menarik. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terekam tapi tidak terpublikasi. Nah, itu dia. Terekamnya yaitu di lontar. Itu masalah. Jadi kalau tadi pertanyaan yang tadi ketika referensi apa yang harus dibaca, sebaiknya tidak hanya referensi dengan buku yang terpublikasi. Kalau bisa jalan-jalan ke daerah lain yang masyarakat adat yang punya lontar, mungkin minta izin untuk dibukakan karena setiap masyarakat adat punya lontar itu.
Tuh, sambil menyambung ke yang kedua ini sebenarnya ada tanggapan atau pertanyaan kedua ini. Izin bertanya kepada narasumber, nama saya Andi Irfan Syam, arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Wah, jauh. Sudah adakah strategi mengemas mitos, legenda, kearifan lokal yang disebutkan tadi oleh Mas Dewa tadi menjadi literasi populer, sarana pengetahuan yang menarik sebagai reproduksi pengetahuan bencana, wabah, penyakit untuk pengerangan risiko bencana ke depannya. Mas Dewa dulu gimana? Sudah ada belum kalau di tempat Mas Dewa? Belum ada. Kayak tadi dari Sumbawa itu juga ini cerita turun-temurun dari yang mengalami. Oke. Tertulis tapi tidak terpublikasi. Memang belum ada sih yang menulis tentang wabah atau kesehatan di ranah misalkan masyarakat adat ya. Itu belum pernah ada. Terbatas memang referensinya cuma sedikit gitu. Yang tertulis di referensi, tapi soal masyarakat adatnya. Bagaimana dia mengelola lingkungannya, bagaimana mengelola kesehatannya, bagaimana mengelola ekonominya, kebutuhan pangannya. Nah, itu sedikit tercuplik di situ ada kesehatan. Nah, itu saja sih yang muncul. Cuman secara spesifik terkait dengan wabah memang belum ada. Nah, ini sebenarnya menarik nih. Kalau misalkan ada kesempatan, apalagi buat yang senang sejarah ya. Wah, ini membaca lontar atau apapun dokumennya, ini jadi seru sekali. Ini jadi lebih kaya kita. Ya. Terima kasih Mas Dewa. Sekarang ke Bang Sefri nih. Ada strategi apa Mas kira-kira setelah menulis itu ada strategi lebih populer lagi? Gini Mas, untuk lebih populer agak sulit juga ya. Soalnya kadang-kadang penerbitan buku tentang sejarah wabah ini mungkin buat sebagian orang nggak menarik ya, karena kita menjelaskan tentang kematian. Terus juga ada saya punya teori kenapa akhirnya sejarah wabah itu nggak terkenal sama orang dengan berbagai buku-buku sumber utama, arus utama seperti itu, karena sejarah wabah itu adalah sejarah kekalahan. Ini bukan cerita tentang kemenangan, karena pemerintah apapun jenisnya, pemerintah dari kerajaan, pemerintah kolonial, pemerintah apapun itu, ketika terjadi wabah, mereka harus menghadapi musuh tanpa bentuk. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Banyak yang nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Terlalu cepat banyak korban. Ya akhirnya itu kan bisa disebut sejarah kekalahan, bukan sejarah kemenangan. Makanya seperti ketika Bang Rijal bilang kenapa akhirnya orang-orang lebih serius menanggapi perang Diponegoro dan lain-lain, kalau saya menganggap ya karena mereka nggak mau terlihat kalau orang-orang tuh nggak mau sama sekali melihat bagaimana akar penyebab utamanya, karena itu semua adalah kekalahan baik itu dari kesultanan atau kerajaan dan juga pemerintah kolonial. Mereka nggak berani mencatat. Ada sekian ribu orang yang meninggal begitu saja, ya hitungannya mungkin ya seperti statistik saja. Kita nggak mau mengakuinya. Ya mungkin semoga nanti setelah ini nggak ada lagi tulisan sejarah yang seperti masa lalu. Semua orang mulai sadar kalau sejarah pandemi, wabah apapun itu bentuknya, harus ditulis, dikenalkan ke masyarakat. Saya jujur aja sangat senang ketika tahu dulu ketika ada ini terkait dengan tsunami Aceh. Ini kan sejarah tentang bencana alam. Ada satu daerah di Simelu yang menceritakan tentang semong ya kalau salah namanya. Bagaimana masyarakat itu ada nyanyian atau puisi khusus ketika bumi bergetar mereka harus lari ke atas. Ke tempat tinggi. Itu kan sebenarnya kalau misalnya bisa dicatat sebelumnya ke wilayah Aceh secara keseluruhan, mungkin ketika terjadi gempa di Aceh, orang-orang nggak akan datang langsung ke mana? Orang-orang nggak akan langsung datang ke laut kan? Saat itu karena banyak yang datang ke tepi laut malah. Harusnya bisa langsung lari semakin ke atas ke tempat tinggi, seperti itu maksud saya Mas. Jadi catatan tentang pandemi itu menjadi hal yang sangat penting apapun bentuknya, bencana alam, pandemi atau stunting atau apapun itu, supaya nggak ada lagi kekalahan lagi.
Ya, nah ini rapor buruk siapa yang mau ya, isinya merah Iya. semua. Kembali ke Bang Rizal, tadi kan sudah disebutkan orientasi historiografi, tapi ditambah lagi strategi apa nih untuk ke sana, Mas? Ya memang saya pikir juga menarik kalau cerita-cerita waktu flu Spanyol itu kan banyak yang gotong topekong ya. Oke, ya. Tapi juga di Jakarta menurut saya kalau lihat foto-foto semasa itu kita juga disajikan bagaimana ondel-ondel itu keluar masuk kampung. Ya, di saat-saat wabah penyakit karena dianggap wabah itu seperti orang Jawa melihatnya sebagai setan, sebagai hantu, dan ondel-ondel punya fungsi sebagai tolak bala begitu. Nah, ondel-ondel ini kan sebenarnya ikon populer ya. Bahkan sudah seperti bajai sekarang di Jakarta. Nah, cuma menurut saya kearifan lokal dari ondel-ondel itu yang tidak dikenalkan. Jadi dia hanya sebatas benda. Bagaimana material culture ini itu kan baru berbunyi kalau dia diberikan isi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bisa didatangkan dari masa-masa yang jauh ya, yang dikonstruksi sedemikian rupa menjadi bagian dari isi kebijaksanaan atau local wisdom yang ingin kita sampaikan begitu. Jadi kalau Sefri tadi cerita tentang di Nias, di Aceh yang punya cara tradisi menyikapi bencana alam gitu. Saya percaya di banyak tempat itu punya. Cuma persoalannya adalah ketika dia harus mengalami pengemasan, problemnya pengetahuan di sekitar persoalan itu masih sangat minim. Seperti saya katakan tadi, misal ondel-ondel begitu ya, itu identik dengan tolak bala. Apabila kampung terkena wabah, dari mulai wabah penyakit, wabah kriminalitas, dia akan mendatangkan ondel-ondel. Itu meniru cara Tionghoa yang gotong topekong begitu. Tapi kan ini bisa digunakan menjadi medium untuk mengenalkan sejarah bala, sejarah bencana, bisa wabah, bisa segala macam hal begitu. Tapi konten isinya ini yang menurut saya yang tidak ada, bukan material culture-nya yang tidak ada. Oke, mohon maaf abang-abang narasumber ini karena kita waktu tinggal beberapa menit lagi. Ada catatan terakhir, Bang Rizal dulu catatan terakhir untuk dibagikan untuk kita. Ya, catatan terakhir adalah kita ini negeri dengan banyak sekali bencana, bukan hanya bencana alam tapi juga wabah. Dan dalam periode yang panjang, persoalannya adalah kalau sejarah apa yang berlanjut dan apa yang berubah, yang berlanjut justru yang menyedihkan adalah cara kita menyikapi wabah dan bencana ini. Yang tidak sigap, abai, meremehkan, menganggap persoalan itu persoalan seperti Darwinisme begitu ya, yang kuat akan selamat, yang lemah tidak akan selamat begitu. Nah, di sini menurut saya kalau nation kita didirikan seperti kata Sefri tadi oleh para dokter karena mereka tertutup ketika kemanusiaan di titik paling rentan ketika wabah itu ada, dan karena itu basisnya adalah kemanusiaan, humanisme, harusnya juga hari ini menurut saya wawasan kemanusiaan itu dihidupkan kembali. Oke, jadi wawasan kemanusiaan, Bang Rizal. Lanjut ke, terima kasih Bang Rizal, ke Bang Sefri, catatan penutup terakhirnya. Saya cuma berharap agar dalam kondisi pandemi seperti ini, saya lebih ke kondisi sekarang aja, Mas. Saya pengen bilang ke siapapun penontonnya untuk tetap di rumah. Saya memohon, karena kita nggak tahu kita menularkan siapa. Anggap aja semua dari kita ini punya penyakit, punya potensi sebagai carrier. Jadi lebih baik kita nggak keluar. Kalau memang nggak perlu banget.
harus di rumah karena ya kita menyelamatkan orang lain, bukan menyelamatkan diri sendiri. Kita menyelamatkan orang lain. Itu yang mungkin yang harus diingatkan kepada siapapun yang tahu. Terus juga berikan juga pengertian kepada orang-orang mohon maaf middle low yang nggak ngerti dengan apa itu istilah social distancing atau work from home segala macam. Mereka yang harus bekerja harian yang ada di lapangan dan atau orang-orang yang nggak paham sama sekali apa yang terjadi, berikanlah pengertian semudah yang bisa kita jelaskan kepada saudara-saudara kita karena mereka yang paling rentan. Karena ketidaktahuan mereka lah yang paling rentan terpapar dan paling sulit juga mendapatkan akses pengobatan seperti itu. Oke, terima kasih Bang Syafri. Terakhir Cak Dewa, catatan penutup. Hidup ini dinamis ya Mas. Artinya tidak ada sesuatu yang tetap, selalu ada perubahan. 10 tahun yang lalu gletser kalau kita lihat di Atlas itu pasti penuh, sekarang sudah mencair 30%. Di NTB dulu hutannya lebat, sekarang 30% hilang hutannya. Begitu juga dulu ketika hanya flu Spanyol, tiba-tiba 2003 muncul flu yang lain. Ada H1N1, H5N1, ada H7N6, dan lain-lain ya. Artinya semua ini berevolusi, berubah. Termasuk dengan revolusi yang kita bawa. Kita berada di revolusi industri 1.0, kemudian sekarang lagi di 4.0. Nah, ketika pertanyaan adalah statement apa, ya kita bersiaplah. Apapun yang terjadi, semua pasti berubah. Mau itu 10 tahun lagi, mau 100 tahun lagi, pasti ada yang berubah. Poin penting dari diskusi hari ini, menarik ketika memang pembelajaran itu bisa dilihat dari mana saja. Semua orang itu guru. Alam raya kita adalah sekolahnya. Baik, luar biasa. Ya, terima kasih banyak Cak Dewa, terima kasih banyak Bang Syafri, terima kasih banyak Bang Rizal atas kesempatannya untuk berbagi di Hari Pusaka Dunia tahun ini. Itu saja mungkin ya karena waktu sudah habis. Mohon maaf kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat semua yang bertanya, merespon ini belum sempat terjawab atau tersampaikan, nanti bisa dilanjutkan panitia ya. Begitu saja dari saya. Gulo santen, gulo klopo, cekap semanten atur kulo. Saya Adrian Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.